Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Boruto. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Uzumaki Boruto. Dia ini adalah karakter utama di dalam serial animenya yaitu Boruto. Ya, gua rasa dari kalian semua udah pada tau lah dengan karakter Boruto ini. Dia ini adalah anak dari Uzumaki Naruto. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut atau lebih detail, ya kalian langsung aja nonton dari anime Borutonya ya. Lanjut teman-teman, kita langsung bahas dari figuran ini. Ini adalah figur SA Figuarts yang dibuat oleh Bandai. Dan buat kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga itu kurang lebih di harga 800 ribuan lah kurang lebih. Lanjut, kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat figurnya dari Boruto yang sedang memegang kunai ya. Terus kita juga bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Di bagian atasnya ada logo dari SA Figuarts. Di bagian bawahnya ada tulisan Boruto Uzumaki. Ada logo Bandai, Tamashii Nation, dan juga logo dari Boruto yang ada di animenya. Terus ada juga logo dari Bandai Collector Shop, karena ini adalah figur limited edition yang dibuat oleh Bandai. Lalu di bagian sampingnya seperti ini, ada berbagai macam pose-pose dari si Borutonya. Terus di bagian belakangnya berbagai macam pose-posenya lagi dari Boruto dan juga berbagai macam penjelasan dari figurnya. Di bagian sampingnya lagi ini ada foto dari Borutonya dan ada tulisan Boruto Uzumaki. Di bagian atasnya seperti ini. Nah, jadi kayak polos aja gitu ya. Dan di bagian bawahnya ada muka si Boruto dan ada tulisan Boruto Uzumakinya juga. Oke, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah, jadi teman-teman, untuk di dalam blister ini kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini. Untuk di dalam blisternya ini kita dapat figurnya dari Boruto dan berbagai macam aksesoris pengganti lainnya. Mulai dari parts tangannya, total parts tangan yang kita dapat ada 9 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti, mulai dari parts tangan yang normal, terus ada yang ngebuka, terus ada yang mengeluarkan ninjutsu, terus untuk memegang Rasengan dan juga memegang kunai. Untuk face sculpt-nya juga kita dapat berbagai macam. Kita total dapat 4 face sculpt yang kita bisa ganti-ganti. Mulai dari ekspresi yang senyum ya, senyum normal, terus ada yang mulut yang ngebuka, ada muka yang senyum, yang sambil merem, dan juga ada muka yang kayak lagi marah. Dan aksesoris tambahan lainnya kita dapat sepasang kunai, dan juga satu efek parts yaitu Rasengan. Terus yang pasti kita dapat kertas manual di sini. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya dan juga bagaimana cara mengganti face sculpt-nya seperti apa. Terus juga ada panduan bagaimana memasang Rasengan dan juga cara memasang kunai ke tangannya. Jadi itu aja, di dalam boxnya kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Boruto, dan untuk figurnya sendiri menurut gue ini figur yang cukup keren ya, bisa kalian lihat. Dari postur badannya juga kelihatan proporsional, dan dari penampakannya sendiri udah mirip banget dengan si Boruto. Untuk detailnya sendiri, di bagian bajunya itu kayak ada kerut-kerutan gitu ya, di bagian bajunya, di bagian kakinya juga kayak ada kerut-kerutannya juga. Di bagian belakangnya kayak gini ya, bagian belakangnya jadi dia hitam semua gitu. Terus di bagian sini kayak ada tempat penyimpanan senjatanya. Di bagian sini ada kayak perbannya gitu, yang menurut gua sih ini sudah dibuat cukup rapih ya. Jadi kayak separasi warnanya itu kelihatan rapih dan bersih gitu. Di bagian sini kayak ada kerut-kerutannya yang menurut gua keren juga. Dan di bagian bajunya, ini bisa kalian lihat ini kayak ada resletingnya gitu, yang cukup detail banget ya untuk dibuatnya. Sampai di bagian ujungnya itu juga kayak ada buat resleting ini juga. Di bagian sini ada kalung ya, cuman dia kalungnya langsung menempel di bagian badannya. Di bagian mukanya bisa kalian lihat ini mirip banget sih dengan si Boruto ya untuk ekspresi mukanya. Dan ekspresi senyumnya itu benar-benar ciri khas dari Boruto banget gitu, dan ekspresinya dapat banget. Di bagian matanya ini sih yang gue suka banget ya. Di bagian matanya itu kelihatannya keren banget gitu warna birunya. Dan kelihatan rapih gitu warna matanya ya, jadi keren banget gitu. Terus di bagian atasnya kayak ada lambang Konohanya, dan untuk sculpt dari rambutnya sendiri, dari sculpt rambutnya ini kelihatan rapi banget. Jadi kayak mengalami peningkatan lah gitu dibandingkan SAF Naruto yang lainnya. Yang biasa SAF Naruto itu untuk sculpt dari rambut itu kayak masih kurang rapih lah, kayak masih ada grepes-grepes gitu. Cuman untuk yang di Boruto ini udah
Sangat rapih banget dan potongannya itu kelihatan rapih gitu. Untuk warna catnya sendiri udah dibuat dengan cukup rapih ya, bisa kalian lihat. Untuk warna di bagian belakangnya ini cukup rapi, di bagian jaketnya. Nah ini dia lurus gitu ya, warna pink gitu. Cuman ya emang kalau misalkan ada artikulasinya ya jadi begini, jadi dia kayak ada ngabelah-ngabelah gitu. Cuman ya masih oke lah. Terus di bagian sini cukup rapi warna catnya. Cuman untuk di bagian kakinya sih yang menurut gua masih berantakan banget tuh. Bisa kalian lihat. Untuk di bagian kakinya tuh kayak hancur gitu ya. Jadi masih kurang rapi gitu untuk di bagian kakinya. Cuman untuk sisanya sih udah dibuat dengan sangat bagus menurut gua. Jadi dari penampakan dan detailnya gua suka banget sih dengan SAF Boruto ini. Terus kalau kita bandingin juga tinggi badannya dengan SAF Naruto Senin mode, gue nggak tahu kenapa ngerasa si Boruto ini jadi kayak tinggi banget ya gitu ya. Kayaknya kalau di filmnya Boruto tuh pendek deh setahu gue ya. Dan untuk si Naruto ini kan udah dewasa jadi dia lebih tinggi. Cuman untuk dari figurnya sendiri itu dia tingginya kayak hampir sama gini. Ya jadi kelihatannya kayak Boruto ini kayak lebih gede gitu. Dan Naruto kayak kelihatan kecil. Nah lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian artikulasinya. Untuk di bagian artikulasi kepalanya ini bisa nengok kanan kiri ya. Atas bawah juga bisa. Terus di bagian lehernya juga ada artikulasi, jadi ini kita bisa ke kiri dan ke kananin ya. Terus untuk di bagian tangannya, nah untuk di bagian tangan ini menurut gua agak sedikit terbatas sih artikulasinya ya. Karena artikulasinya itu bertumpu untuk di bagian bahunya ini, jadi di bagian sini itu nggak ada artikulasinya. Jadi ini mengikuti dari bagian sini, ada ball jointnya di sini ya. Jadi ini bisa ke depan, ke belakang, terus di bagian sini juga bisa nekuk. Cuman untuk nekuknya juga cuman sedikit banget ya, cuman 90 derajat buat nekukinnya, jadi nggak banyak. Untuk di bagian telapak tangannya bisa muter-muter, bisa kayak gini juga ya, gerak-gerak. Di bagian badannya, di bagian badan ini untuk di bagian jaket itu dia bahannya kayak karet, jadi dia lentur banget. Dan juga di bagian perutnya itu bahannya juga karet. Di bagian kerahnya jadi ini gampang banget ya, kayak lentur gitu. Dan di bagian dadanya ini bisa ada artikulasinya, jadi bisa naik turun. Terus di bagian perutnya juga ada artikulasinya sedikit. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa ke belakang juga, jadi cukup bagus artikulasi kakinya. Cuman ini agak sedikit kendor menurut gue ya, jadi kayak agak sedikit loose aja gitu, dan gampang buat digerakinnya. Terus ini bisa ke samping juga seperti ini. Terus ini bisa nekuk kakinya, bisa nekuk. Cuman untuk di nekuknya itu kayak kelihatannya di sini kayak masih polos banget ya, jadi nggak ada scalpnya gitu. Tapi cukup oke untuk nekuknya. Terus untuk di bagian telapak kakinya bisa maju ke depan, ke belakang, dan bisa ke samping-samping juga. Untuk artikulasinya ya cukup oke ya, kayak masih standar sih menurut gua untuk artikulasinya. Malah agak sedikit terbatas sih menurut gua, karena beberapa pergerakannya itu kayak masih cuman sedikit-sedikit gitu pergerakannya. Cuman ya sudah cukup oke lah dengan artikulasi seperti ini. Terus teman-teman di sini kita juga dapat aksesoris ya. Di sini kita dapat aksesoris kunainya. Untuk kunainya sendiri ya sudah dibuat dengan cukup bagus. Jadi seperti ini. Cukup rapi gitu kunainya, dan ini terbuat dari plastik ya. Walaupun kelihatannya itu bahan itu kayak terbuat dari besi, cuman ini terbuat dari plastik. Jadi di sini kita dapat sepasang untuk kunainya. Nah, terus teman-teman kita juga dapat aksesoris berupa efek parts dari Rasengan-nya. Dan menurut gua untuk efek parts Rasengan ini dibuat dengan sangat keren banget sih ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi warna birunya itu menurut gua keren gitu. Jadi kayak biru transparan, dan di bagian sampingnya itu kayak ada pusaran anginnya gitu. Jadi gue suka banget sih dengan efek parts dari Rasengan ini. Ini bahannya itu kayak soft plastik gitu yang transparan, dan di bagian tengahnya ini atau di bagian pusarannya ini dia bisa gerak-gerak gitu ya. Jadi kayak cukup lentur gitu. Nah, jadi ini kita bisa pasangin ke bagian parts tangan yang seperti ini. Jadi dia udah ada tusukannya, dan di bagian bawahnya ini udah ada bolongannya. Jadi di sini kita tinggal tusukin aja sih seperti ini, dan seperti inilah kalau misalkan sudah terpasang. Jadi seolah-olah si Boruto itu sedang mengeluarkan Rasengan. Dan gue suka banget sih dengan aksesoris dari Rasengan ini.
teman-teman, jadi untuk figur SA Figuarts Boruto ini, dari kualitas figurnya mengalami peningkatan menurut gua dibandingkan dengan SAF Naruto yang lainnya. Yang biasa figur SAF Naruto tuh untuk finishingnya kayak masih kurang rapi gitu. Cuman untuk Boruto ini udah jauh lebih bagus finishingnya. Kayak scalp di bagian rambutnya ini udah rapih dan clean gitu potongannya. Terus dari warna catnya juga udah dibuat dengan cukup rapi. Terus dari scalp mukanya udah mirip banget dengan si Boruto. Dan untuk ekspresi mukanya itu hidup menurut gua. Aksesoris Rasengannya juga keren banget. Gue suka banget sih dengan aksesoris Rasengannya. Cuman ada bagian parts juga yang masih kurang rapi. Seperti untuk di bagian telapak kakinya. Yang masih berantakan banget sih untuk bagian telapak kakinya. Sama untuk bagian artikulasinya masih sedikit terbatas untuk pergerakannya. Jadi overall untuk skor dari gua untuk figur ini gua kasih nilai 8 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input atau masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.